Apakah 4 imam mazhab termasuk generasi tabi'ut tabi'in? Yang awal ya Abu Hanifah. Kan antara Abu Hanifah 4 imam mazhab itu nggak satu zaman kan? Nggak satu zaman. Abu Hanifah ketemu dengan Imam Malik. Tidak ketemu dengan Imam Ahmad. Imam Malik ketemu dengan Imam Syafi'i. Sepertinya nggak ketemu dengan Imam Ahmad. Gitu. Baru Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Ahmad. Ya, artinya 4 imam mazhab ini tidak satu generasi. Mungkin 2 atau 3 generasi. Apakah kita boleh mengikuti acara seminar yang di dalamnya ada musik, joget-joget, tepuk tangan? Jangan ya. Jangan. Ya kecuali darurat kita butuh ilmunya sama sekali, misalnya ilmu tentang dagang, dan kita tidak dipaksa untuk ikut. Artinya kalau kita dipaksa untuk ikut, ya jangan. Selesai berwudu, apa boleh dikeringkan dengan handuk atau tisu? Boleh, boleh. Nggak ada larangan. Tapi jika kita mengincar rontoknya pahala dengan tetesan air wudu yang dari tangan, dari wajah, dari kaki, tentu itu lebih baik. Karena tetesan air wudu itu menetes dari wajah kita, dari tangan kita, dari kaki kita, menetes bersama dosa-dosa kita. Kalau pulang kampung di luar Pulau Jawa, apa boleh tidak ada mahram pada perempuan? Jangankan luar Jawa ya, Cikampek, Cirebon, Semarang apalagi harus bersama mahram. Yang boleh tidak bersama mahram kalau di kita ini ya mungkin Bekasi, mungkin Sentul ya. Adapun Bogor mungkin, apalagi sampai puncak sana, sudah dikatakan safar. Nah, ketika safar perempuan wajib bersama mahram. Mahram atau suami. Suami kan bukan mahram ya. Kalau mahram tentu tidak boleh nikah. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahkan. Fulanah mahram saya, berarti dia tidak boleh nikah dengan saya. Gitu ya. Adik, kakak, ibu, nenek, terus ke atas, anak, cucu, cicit ke bawah, paman, bibi, ponakan, sepupu, termasuk sepupu bukan mahram. Artinya sepupu dengan sepupu boleh menikah. Dengan demikian tidak boleh salaman, tidak boleh boncengan, ya tidak boleh menemani dalam safar karena bukan mahram. Sepupu itu boleh menikah. Apabila mendapatkan rezeki tiba-tiba, apakah boleh melakukan sujud syukur mencium tanah? Ya sujud syukur aja. Ya nggak harus tanah. Kalau di bawah itu ada keramik atau karpet, ya. Sedangkan pemberi perantara orangnya masih ada di dekatnya, nggak masalah. Barangkali yang memberi malah lebih bahagia ya. Misalnya ada orang miskin butuh bantuan, antum kasih bantuan 500.000, dia langsung senang sujud syukur, tentu antum tidak tersinggung kan? Tentu antum senang. Bukan sujud kepada antum, tentu tidak menghadap ke antum ya. Dan sujud syukur ini karena bukan sholat, tidak harus menghadap kiblat, tidak harus wudu karena bukan sholat. Yang harus menghadap kiblat, yang harus wudu, yang harus menutup aurat secara sempurna adalah
sholat. Maka seorang wanita yang masih pakai rok mini, misalnya nggak pakai jilbab, di rumah, tiba-tiba dengar berita, ditelepon oleh suaminya bahwa tahun ini berangkat haji. Ya, saking senangnya si wanita ini sujud syukur, padahal nggak pakai jilbab, pakai rok mini, bolehkah? Boleh, karena sujud syukur bukan sholat. Dan sekali lagi bukan tanahnya ya. Artinya saya harus nyari tanah dulu, enggak seperti itu. Artinya yang menempel di tanah, bahkan tidak menempel di tanah, misalnya di lantai 2 misalnya, di loteng misalnya, bolehkah? Boleh. Boleh. Ya, atau di pesawat kan enggak menempel tanah. Pokoknya sujud seperti itu. Jadi tidak ada syarat bahwa tempat kita sujud itu harus menempel di tanah, nggak ada. Wallahu. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.